Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayatnya 58. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita telah tiba di minggu akhir tahun gerejawi, yang sekaligus peringatan akan warga jemaat yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi. Di dalam 1 tahun kalender gerejawi kita untuk mengingat warga jemaat, atau orang tua, atau anak, dan keluarga yang telah mendahului kita. Saudaraku, peringatan ini bukan berarti untuk membangkitkan kedukaan, untuk membangkitkan kesedihan, tetapi untuk mengingatkan iman percaya kita bahwa kita pun akan meninggal sebagaimana saudara kita yang telah mendahului kita. Perlu kita ingat perkataan Latin, memento mori, yang artinya ingatlah akan hari kematianmu, atau ingatlah Anda akan mati. Saudaraku yang kekasih, tetapi hanya waktu kapannya kita tidak tahu. Namun kita pasti mengetahui bahwa hidup kita akan berakhir dari dunia ini. Dunia yang kita tempati sekarang ini adalah sama seperti kita tidak tetap, tidak kekal, hanya sesaat sementara. Saudaraku, itulah yang Rasul Paulus sampaikan dalam nas khotbah ini, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan tentang orang percaya, dengan menegaskan ulang bahwa orang percaya harus mengalami kebangkitan tubuh dan daging supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah yang membentuk tubuh jasmani yang dapat binasa ini tidak dapat masuk dalam kerajaan kekal itu.
Melalui kasih karunia Allah, setiap orang percaya akan menerima sebuah tubuh yang kekal pada saat kebangkitan untuk memasuki dunia yang kekal itu. Selanjutnya Rasul Paulus menyampaikan dua hal yang berkaitan dengan pemberian kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, rahasia tentang waktu orang percaya mendapat tubuh kebangkitan. Dapat kita lihat tadi ayat 21. Saat nafiri terakhir berbunyi, yakni ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini untuk kedua kali, orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan untuk menerima tubuh rohani. Sedangkan orang yang saat itu masih hidup, tubuh jasmaninya akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh yang kekal. Karena tubuh yang kekal akan kita terima tidak akan binasa. Maka sejak memiliki tubuh tersebut, kita sudah dilepaskan dari kuasa kematian yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus saat kebangkitannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam Yohanes 11 ayat 15 dikatakan, ajaran Tuhan Yesus adalah barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, baik dalam keadaan hidup maupun sesudah meninggal dunia, hubungan kita dengan Tuhan tetap berlangsung. Hidup adalah wujud hubungan yang utuh dan damai dengan Tuhan. Hidup adalah menerima dan rahmat Tuhan. Dan hal itu tidak berakhir pada kematian, melainkan berlaku terus-menerus hingga kita meninggal dunia. Kedua, dorongan semangat untuk berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, orang percaya didorong untuk melayani Allah dalam 3 sikap, yaitu teguh, artinya sebuah keyakinan yang kokoh akan kebenaran. Tidak goyah, ditujukan dengan kepada motivasi pelayanan yang tidak berubah, baik oleh pujian maupun dengan kritikan atau celaan. Dan yang berikutnya dikatakan giat adalah ditujukan kepada kualitas pelayanan yang berbuah banyak dengan mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku, kebenaran itu untuk mengingatkan kita akan betapa besarnya kasih dan anugerah kepada kita. Allah bukan hanya mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga akan menyempurnakan keselamatan kita dengan memberikan kehidupan yang kekal, yang mulia itu. Oleh karena itu, sebagai respons atas kasih dan anugerah Allah, marilah kita mempersembahkan tubuh dan jiwa kita dengan baik, sebagaimana perintahnya kepada kita untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 1. Apakah kita sudah memuliakan Dia? Apakah yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Apakah kita selalu waspada dalam memakai anggota tubuh kita sehingga kita dapat memuliakan namanya? Firman Tuhan berkata pada hari ini, minggu ini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Mampukan kami hidup dalam berbuat yang terbaik dalam kehidupan kami. Selagi Tuhan memberikan waktu, kesempatan di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.